warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah senang sekali kita kembali bersua di program live interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita Ustadz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita informasikan seperti biasa di program ini antum bisa bersoal jawab di 0811-755-0606 melalui telepon ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp dan juga SMS. Nanti insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan antum seputar muamalah oleh guru kita Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan sebelumnya kita informasikan juga untuk antum untuk lebih fokus ke telepon saja jika ingin menelpon dan mematikan volume televisi ataupun mematikan televisinya. Baik, kita sapa dulu Ustadz yang sudah bergabung bersama kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga Ustadz. Ustadz, mohon izin kita untuk langsung membacakan yang pertama Ustadz, pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp sambil kita menunggu telepon nanti. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, saya punya adik laki-laki yang banyak menghabiskan harta orang tua. Setelah ini sepertinya sudah pekan lalu. Afwan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apa hukumnya jika kita memakai model iklan untuk baju akhwat, tetapi memakai model iklan akhwat itu sendiri untuk mempromosikan baju atau dagangan kita tersebut? Jazakallahu khairan Ustadz. Bila tidak kelihatan auratnya, hukum asalnya tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara atau saudariku yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustadz. Kita informasikan sebelumnya untuk antum yang ingin menelpon di 0811-755-0606 untuk pertanyaan seputar waris ataupun pertanyaan muamalah, lebih fokus ke telepon saja untuk mengecilkan volume televisi atau mematikan saja televisinya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz izin bertanya, apakah hukumnya untuk driver platform transportasi online yang membawa penumpang perempuan tetapi sudah berumur Ustadz? Bagaimana hukumnya untuk saya yang melakukan jenis bisnis seperti ini? Jazakallahu khairan Ustadz. Rasulullah SAW melarang berkhalwat laki dengan perempuan, dan tidak ada pembahasan di situ perempuan muda, lanjut usia, atau perempuan belum balik, atau janda atau gadis, tidak ada. Rasulullah mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalisuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Lafaznya mutlak, selagi dia laki-laki, selagi dia perempuan, maka tidak boleh berkhalwat. Maka kalau mobil anda itu kegelapannya di atas 50%, dinamakan berkhalwat, tidak boleh. Tapi kalau kegelapannya di bawah 50% dari luar kelihatan, tidak ada masalah, itu bukan khalwat. Banyak orang yang melihat. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara atau saudaraku yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di 0811-755-0606. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadzkah bolehkah nenek-nenek menerima zakat atau fidyah karena nenek itu banyak harta dan bahkan nisab hartanya sudah sampai? Syukran, jazakallah khairan Ustadz. Allah mengatakan fafidyatu ta'amu miskin, fidyah memberi makan orang miskin. Dan juga Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin,
zakat itu untuk fakir dan miskin. Fakir dan miskin orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, bukan statusnya nenek-nenek, bukan statusnya anak kecil, bukan. Walaupun dia bayi, bapaknya wafat, ini bayi baru berumur 6 bulan. Dia anak yatim, bapaknya wafat, tapi bapaknya meninggalkan harta yang banyak, sehingga si anak dapat hasil pembagian harta bapak 1 miliar. Ini anak haram menerima fidyah dan zakat. Kalau hadiah silahkan. Wabillahi taufiq. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan difahami oleh saudara atau saudariku yang bertanya di kesempatan hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sambil kita terus menunggu telepon antum di 0811-755-0606. Assalamualaikum Ustadz. Jika ada pengurus DKM yang memesan kue kepada saya untuk acara masjid, lalu saya memberikan sejumlah uang. Dalam kurung uang tersebut diambil dari harga persatuan, saya kurangi 100 rupiah, 100 kali jumlah kue yang dia pesan. Sebagai tanda terima kasih, apakah diperbolehkan hal seperti ini Ustaz? Jazakallah khair. Ulangi. Ada pengurus DKM yang memesan kue kepada saya untuk acara masjid, lalu saya memberikan sejumlah uang. Dalam kurung, uang tersebut diambil dari harga persatuan. Saya kurangi 100 rupiah kali jumlah kue yang dia pesan. Ini sebagai tanda terima kasih. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Diberikannya untuk masjid atau oknum? Tidak dijelaskan Ustaz. Allahu a'lam. Kalau si oknum yang yaitu mungkin DKM-nya, mungkin orang suruhannya untuk membeli itu yang dapat uang, maka namanya risyuah. Tapi kalau dia mengatakan ini saya berikan diskon, sisanya ini sedekah saya untuk jamaah di masjid yang akan makan kue ini. Dia buatkan bukti penerimaan uang transaksi ya sesuai dengan yang diberikan potongan, tidak ada masalah. Tapi kalau yang diberikannya kepada oknum ini untuk kamu, terima kasih kamu pilih saya untuk memenuhi ini, kayak namanya risyuah. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp di 081175500606 dan Anda juga bisa bersoal jawab di sana. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana jika kantor menggunakan asuransi ABC di mana asuransi tersebut tidak memotong gaji karyawan? Pertanyaannya, apakah kita boleh menggunakan asuransi tersebut yang disediakan oleh kantor? Naam Ustaz. Boleh, karena ini bagi Anda adalah hadiah. Allahu a'lam. Baik. Kita tunggu telepon antum di 081175500606 untuk yang punya pertanyaan seputar muamalah, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita. Dan untuk antum yang ingin menelpon silahkan fokus ke telepon saja. Baik, kita bacakan pertanyaan kembali di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tentang hukum menjual produk MLM tanpa ikut sistem MLM-nya. Artinya kita menjadi member atau anggota tapi hanya kita menjual produk ke konsumen tapi tidak ikut sistem. Seperti merekrut anggota dan sebagainya. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Kalau barang MLM itu teruji, ya sudah diuji dan mendapat standarisasi dari pihak yang memegang sertifikasi standarisasi produk, tidak ada masalah. Tapi biasanya tidak. MLM itu barangnya tidak siap bersaing di pasar bebas, sehingga dijualkannya dengan sistem tertentu eksklusif, sehingga dengan demikian dia mendapat keuntungan yang besar, yang sebagian besar keuntungannya dia berikan kepada para jaringan. Ya, biasanya Anda akan lihat barang X sama dengan barang X yang lain ada di pasaran. Yang satu dijual belikan dengan cara marketing MLM. Yang satu dijual belikan dengan cara marketing biasa. Barang marketing biasa lebih murah.
karena dia tidak akan mengambil banyak untuk jaringan, berbeda dengan MLM. Maka kalau dia tidak ikut dan hanya barang, khawatir saya dia menipu pihak pembeli, terjadi ghabun fahish. Kalau selisihnya dengan barang, dia sudah mendapat sertifikasi dari pihak yang berwenang, dan selisih jualnya dengan barang yang ada di pasaran sedikit, umpamanya hanya 3%, 4%, 5%, tidak ada masalah. Asal cara menjualkannya bukan dengan cara menipu. MLM umumnya dijual dengan cara testimoni A, B, C, dan E, bukan berdasarkan riset ilmiah di laboratorium. Ya, sehingga pembeli pun tertipu dan sugesti merasakan, oh ya orang sembuh, saya juga sembuh. Nah, lalu setelah dia beli dan dikonsumsi, oh iya saya merasakan begini. Padahal kalau cek laboratorium, atau cek secara ilmiah riset, tidak akan ada apa yang dia rasakan, ada perbaikan dalam tubuhnya tadi. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fi, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh saudaraku yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya di 081175500606. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya menjual kosmetik untuk kecantikan, tapi kita tidak tahu kehalalan bahan-bahan kosmetik tersebut. Dan kosmetik ini diperuntukkan hanya untuk pemakaian luar saja Ustadz. Jazakallahu khairan. Walaupun pemakaian luar, kalau najis mau Anda pakai di muka Anda, dibuat dari babi najis, mau Anda pakai di muka, ya, karena ada najis di muka Anda, maka di wajah Anda, maka kalau Anda sholat, ya, dan najis itu tidak hilang, sholatnya tidak sah. Wallahu a'lam. Anda tinggal lihat apakah ada isu bahwa kosmetik jenis X itu mengandung unsur bahan-bahan yang najis. Kalau ada, itu Anda wajib menanyakan dan menelitinya sebelum Anda menjualkannya. Ya. Tapi kalau tidak ada isu, ya, kosmetiknya umpamanya dari bahan tumbuh-tumbuhan, hukum asalnya boleh. Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita informasikan kembali untuk Antum dan Antuna, Bapak Ibu pemirsa Asil TV yang sedang menyimak program kita untuk kesempatan hari ini. Silahkan menelpon langsung untuk pertanyaan seputar muamalah di 081175500606. Sambil menunggu telepon, kita bacakan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apa hukum menerima sumbangan dari yayasan orang kafir untuk keperluan darurat seperti biaya pengobatan rumah sakit? Sedangkan orang tersebut sudah berusaha untuk meminjam uang pada muslim, tapi tidak atau belum ada yang memberi pinjaman, padahal keperluannya sangat mendesak. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Hukum asalnya boleh, kecuali ada perkiraan, persangkaan, praduga bahwa dia akan mengajak Anda pada agamanya. Oleh itu jangan Anda terima. Khawatir memang Anda sembuh tapi dimurtadkannya, kerugiannya lebih besar. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di 081175500606. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, afwan izin bertanya. Nenek saya sudah meninggal dunia, mempunyai anak 2 laki-laki 3 perempuan. Meninggalkan tanah, lalu anak yang paling besar tidak mau membagi harta waris, melainkan ingin menginfakkannya dengan niat sebagai amal jariah nenek. Ini hukumnya bagaimana Ustadz? Sedangkan si nenek tidak berwasiat apapun ke anak yang paling besar. Jazakallahu khairan Ustadz. Ini dia merampas hak adik-adiknya. Ya, karena dia merampas hak adik-adiknya, bila dia tidak bayarkan di dunia, di akhirat akan dia bayarkan dengan pahalanya. Wabillahi taufiq. Nah, taib, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya di 081175500606 bisa memahami jawaban Ustadz. Kita informasikan kembali untuk antum yang ingin bersoal jawab, silahkan
telepon langsung di 081175500606. Apalagi untuk pertanyaan seputar waris, biar lebih jelas nanti jawaban ataupun pertanyaan yang akan disampaikan. Baik, kita bacakan pertanyaan kembali yang ada di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bolehkah? Nah, Ustadz, bolehkah kita memberikan makan fidyah ke satu keluarga miskin untuk makan siang dan makan malamnya, sehingga satu orang dihitung 2 kali makan, Ustadz? Jazakallahu khairan. Boleh. Taib. Nah, jazakallahu khairan Ustadz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, izin bertanya, jika Ana membeli rumah patungan dengan keponakan, apakah halal di antara kami bertiga? Ana ulangi, Ustadz. Jika Ana membeli rumah patungan dengan keponakan 2 orang, apakah halal di antara kami bertiga yang patungan, bibi yang tidak menikah, keponakan laki-laki dan keponakan perempuan, yang keduanya belum menikah dan masih memiliki orang tua? Atas nama siapakah sebaiknya sertifikat rumah ini nantinya, Ustadz? Jazakallahu khairan. Halal. Nah, Ustadz. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya atas nama siapakah sebaiknya sertifikatnya, Ustaz? Ya wallahu alam, sepakati aja. Itu nggak ada dalam syariat. Lebih baik, biar lebih baik tidak ada. Cuman biasanya saham yang terbesar, saham mayoritas dia yang pegang, dia pengendali. Umpamanya Anda 40%, yang lain paling 10, 20, 30. Biasanya pemegang saham mayoritas yang menguasai. Wallahu a'lam. Tapi kalau semua nilai sahamnya sama, ada 5 orang per saham 20%. Ya. Oke, disepakati aja. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustadz mengenai pertanyaan seputar muamalah di kesempatan hari ini di 081175500606. Kita masih bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala dan masih menunggu telepon antum di 081175500606. Kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apa hukumnya membeli barang bergaransi seumur hidup? Contoh, saat ini telah banyak dijual pasaran produk cloth diapers atau popok dari kain untuk bayi yang lebih ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti popok. Sekali pakai dan dikatakan bahwa cloth diapers ini tersebut bergaransi seumur hidup, Ustaz. Jazakallahu khairan. Garansi seumur hidup boleh, masalahnya boleh. Nah, taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya seorang pegawai. Seringkali tanpa sepengetahuan orang lain, uang kantor terpakai oleh saya untuk kebutuhan sehari-hari karena belum menerima gaji. Tapi kalau sudah terima gaji, uang tersebut saya kembalikan lagi sehingga tidak ada masalah di tempat kerja. Pertanyaannya Ustaz, yang pertama, bolehkah saya memakai uang seperti kasus di atas? Kedua, jika tidak boleh, apakah suami ikut berdosa membiarkan saya melakukan hal tersebut? Karena tidak ada uang nafkah dari suami. Dan yang ketiga, bolehkah saya menggugat cerai suami yang tidak berusaha menafkahi saya, padahal beliau ada waktu luang dan badan sehat? Nah, Ustaz. Yang nomor 3, tinggal Anda ajukan ke pengadilan agama untuk nafkah selama dia tidak memberikan. Yang kedua, suami tidak berdosa atas perbuatan Anda, tapi dia berdosa tidak memberi nafkah. Yang pertama, ini berkhianat. Anda berdosa. Harusnya Anda sampaikan bahwa akadnya adalah qard, sehingga Anda boleh menggunakan. Apa konsekuensinya? Kalau qard, uang hilang, Anda wajib ganti, dan Anda boleh menggunakannya. Tapi kalau akadnya mereka adalah nitip, Anda nitip saja, Anda memang tidak menuai risiko bila dananya hilang. Tapi Anda tidak boleh memakai. Wallahu a'lam.
Nah, taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh saudara atau saudari yang bertanya di 0811755606. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya, kita bacakan untuk antum yang ingin bersoal jawab, silahkan kita informasikan kembali di 0811755606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, kakak saya membeli rumah dengan cara sistem KPR BTN, yang mana setelah berjalan kakak saya baru tahu kalau ini termasuk riba. Ingin meninggalkan seutuhnya, namun ada kekhawatiran bila dilepas akan timbul mudarat baru. Dengan anak 3 dan suami jobless, sudah 3-4 tahun. Ada kekhawatiran karena suaminya terkesan daya juang untuk keluarga kurang. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Rumahnya sudah lunas atau belum? Belum Ustaz, masih jalan Ustaz. Kalau jalan, wajib dia bertobat kepada Allah. Kemudian konsekuensi bertobat dari melakukan riba yang sedang berjalan. Kata Allah, fantaha, berhenti. Berhenti tentu hentikan, selesaikan akadnya. Jangan dilanjutkan lagi, jual di bawah tangan, bayarkan sisa uangnya dari uang Anda. Paham? Nah. Anda tidak akan bisa menjualkannya langsung ke orang lain karena surat-surat di tangan bank. Tapi bisa jual di bawah tangan, baik jual dengan cash. Dengan uang cash tadi kalau kurang, tambah dengan uang Anda, bayarkan ke bank, ambil surat-suratnya, serahkan kepada pembeli untuk dipindah namakan, dinotarirkan. Baik. Nah, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh saudara atau saudari yang bertanya di kesempatan hari ini. Kita kembali ke 0811755606 untuk antum yang punya pertanyaan seputar muamalah. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita, Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita masih bersama beliau dan kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, jika sudah terlanjur berhutang di bank yang melibatkan bunga atau praktek riba, apakah hukumnya wajib mengembalikan sama halnya dengan hutang tanpa riba? Atau kewajibannya sekedar jumlah pokoknya saja atau juga termasuk dengan bunganya? Bagaimana uang jika terdahului meninggal? Bagaimana juga jika terdahului meninggal sebelum lunas? Apa juga berdampak dengan akhirat? Jazakallahu khairan Ustaz. Ini ditanyakannya apa ini? Jika. Nah Ustaz. Kalau ditanyakannya kasus, saya jawab. Kalau dia mengatakan Allah terlanjur pinjam dengan riba, sekarang tahu hukumnya haram, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan tinggalkan riba, meninggalkannya seperti tadi, yaitu dengan dibayar pokoknya saja kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya apa boleh buat. Nah, taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya bisa memahami jawaban Ustaz. Nah, kita bacakan kembali pertanyaan di 0811755606 untuk antum yang punya persoalan seputar muamalah, silahkan dial ke 0811755606 dan nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, sebuah bank syariah memiliki satu produk bernama tabungan dengan akad wadiah. Di antara poin akadnya adalah akad wadiah, kemudian nasabah menitipkan uang di bank dan nasabah mengizinkan uang titipan tersebut dikelola dan dimanfaatkan bank. Yang ketiga, nasabah mengizinkan bank mengambil keuntungan dari hasil pemanfaatan uang titipan tersebut. Dari beberapa poin di atas, apakah sesuai dengan syariat Ustaz? Jazakallahu khairan. Sesuai dengan syariat yang dilakukan, tapi namanya tidak sesuai dengan nama syariat. Nama yang ditetapkan oleh para ahli fikih untuk kasus tersebut dinamakan dengan qard, bukan wadi'ah. Wabillahi taufiq. Taib. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita kembali informasikan untuk antum yang ingin bertanya di 0811755606 untuk lebih fokus ke telepon saja. Kita lanjutkan pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, keluarga besar kami bersepakat untuk menjual investasi yang menjadi Ustadz, keluarga besar kami bersepakat untuk menjual barang yang juga dulunya milik orang tua untuk dipakai
dengan untuk dipakai dananya untuk memugar kuburan orang tua, yaitu membeli batu nisan dan juga mengkeramik kuburan tersebut. Apakah saya sebagai anak yang sudah paham hukum ini harus menyetujui juga, Ustaz? Nah, Ya, Anda yang sudah tahu hukumnya haram, ingatkan saudara keluarga Anda, ya, bahwa perbuatannya haram. Jangan diam, apalagi menyetujui. Wallahu a'lam. baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara atau saudariku yang bertanya di 0811 755 0606. Kita masih menunggu telepon antum di 0811 755 0606 untuk antum yang punya persoalan atau permasalahan seputar muamalah. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita akan lanjut membacakan pertanyaan berikutnya yang ada di layanan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, bagaimana hukumnya memberi makanan kepada masjid yang mempunyai acara-acara yang tidak disyariatkan seperti Maulud Nabi dan juga Nuzulul Quran? Padahal setiap komplek itu diwajibkan setiap kakak untuk memberikan sumbangan tersebut. Apakah saya harus ikut memberikan sumbangan juga, Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah, kalau Anda tahu itu bukan yang masyru', jangan memberikan sumbangan. Ya, kalau menyumbang untuk kegiatan lain, untuk umpamanya kegiatan yang dihalalkan, ya, lakukan. Tinggal katakan, saya tidak mau menyumbang untuk acara tersebut, setahu saya itu tidak disyariatkan. Tapi kalau umpamanya masjid membuat buka puasa secara berjamaah di Senin Kamis atau di hari yang mulia, saya siap ikut menyumbang untuk buka puasa, untuk menyediakan makanan buka puasa. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara dan saudariku yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Baik, kita akan bacakan kembali pertanyaan sambil menunggu telepon antum di 0811 755 0606. Kita masih bersama guru kita dan masih di muamalah kontemporer. Untuk antum yang punya persoalan atau permasalahan seputar muamalah, silahkan menelpon ke 0811 755 0606. Baik, kita bacakan pertanyaan kembali yang sudah masuk di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, mohon nasihatnya, apakah lebih baik mengontrak apa membeli rumah namun berhutang, Ustaz? Jazakallah khairan. Lebih baik mengontrak. Allahu a'lam. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz mau tanya, apakah model kerjasama seperti di bawah ini diperbolehkan dalam syariat, Ustaz? Yang pertama, pelaku saya dan investor. Produknya yang akan dijual adalah es kelapa, Ustaz. Bahan bakunya adalah kelapa, fla, dan juga es krim. Proses bisnisnya, investor memberikan modal hanya digunakan untuk membeli bahan baku, kelapa saja, sedangkan sisanya termasuk biaya-biaya lain, tanggungan saya sendiri. Untuk pembelian, penyimpanan, dan juga pengelolaan bahan baku dilakukan oleh saya. HPP dari bahan baku utama sudah bisa dihitung per setiap penjualan. Si investor akan mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan sesuai dengan permintaan kedua belah pihak. Jika perjanjian ini berakhir, ada dua cara yang bisa dilakukan. Stok kelapa diambil semuanya oleh si investor, sisa stok yang ada dibeli oleh saya senilai harga pokok. Hasil penjualan tambah margin kelapa yang sudah terjual. Jika bahan baku kelapa tersebut expired, maka akan ditanggung oleh si investor sebagai kerugian bisnis. Jika bahan baku selain kelapa yang expire, maka saya sendiri akan menanggungnya. Resikonya jika bisnis gagal, maka si investor hanya akan menanggung kerugian bahan baku kelapa saja, sedangkan sisanya saya sendiri. Semoga skema yang saya buat ini bisa dipahami. Seperti apa proses bisnisnya, apakah dibolehkan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ini tidak dibolehkan. Kalau mau dibolehkan, dia menyerahkan uang berapa. Atau kalau dia menyerahkan barang, dinilai barang itu berapa. Anda menyerahkan apa tadi? Berapa uang, kalau uang jelas berapa uangnya, nominalnya. Kalau barang dinilai dengan uang nominalkan, lalu dibuatkan persentase masing-masing. Andai si A
nilai barang yang dia setorkan umpamanya senilai 2 juta rupiah. Anda senilai 500.000 rupiah. Berarti Anda 20%, dia 80%. Maka usaha Anda putar. Setelah kembali modal 3 juta, baru 2,5 juta, ada kelebihan itu yang akan dibagi hasil. Bagi hasilnya tentu Anda lebih besar daripada porsi modal. Porsi modal Anda 20, tapi kan ditambah dengan kerja. Anda minta umpamanya bagi hasil untuk Anda 30% dari laba bersih. Dia 70, tapi kalau kerugian Anda cuma menanggung 20, dia 80. Itu yang halal, wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh saudaraku yang bertanya mengenai persoalan ini. Di 0811755606. Untuk antum yang punya persoalan seputar muamalah kontemporer atau seperti saudara kita ini bisa langsung menelpon ke 0811755606. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ada di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya jika menambal jalan yang berlobang karena genangan air, tapi kita meminta sumbangan seadanya kepada pengguna yang melintasi jalan tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz. Wallahu a'lam. Biasanya pekerjaan individu untuk menambal jalan itu malah merusak lebih parah. Ya, kecuali kepada ahlinya, memang dia punya bahan yang sama dengan jalan tersebut. Kalau jalannya aspal, tentu dia punya aspal. Ya, kalau jalannya beton, dia punya betonnya. Ya, itu tidak ada masalah. Dia melakukannya. Ya, adapun meminta kepada orang-orang yang lewat tidak boleh. Ya, Anda ajukan saja biayanya berapa ke desa atau kemana, atau ajak orang-orang di sekitar itu untuk menyumbang. Kalau nggak ada ya biarkan saja. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudaraku yang bertanya untuk kesempatan hari ini di 0811755606. Kita masih menunggu telepon antum di layanan yang sama di 0811755606 ataupun bisa mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp. Kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mau bertanya, apakah hukumnya seperti mencuri saat kita memakai berbagai software crack atau bajakan di komputer, sedangkan komputer ini saya pakai kerja sehari-hari? Apakah nafkah yang saya hasilkan dari pekerjaan saya itu halal Ustaz? Jazakallahu khairan. Mencuri Software bajakan Ustaz, software bajakan dipakai di komputer yang untuk pekerjaannya sehari-hari, apakah nafkahnya halal? Ini seperti apa Ustaz? nafkahnya halal, tapi dia berhutang kepada pemilik software yang asli sebanyak royalti hak ciptanya. Bila tidak dia berikan di dunia, dia akan wajib memberikannya di akhirat. Wallahu a'lam. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp di 0811755606. Untuk antum yang punya pertanyaan seputar muamalah kontemporer ataupun muamalah, silahkan ke 0811755606. Dan pertanyaan antum insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Taib, kita lanjut ke pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah boleh meminjam uang ke bank syariah untuk membeli ataupun mengkredit rumah? Jazakallahu khairan Ustaz. Minjam uang ke bank syariah hukumnya haram. Karena uang bertambah dinamakan dengan riba. Tapi kalau membeli rumah ke bank syariah masih dibolehkan bila tidak ada denda keterlambatan. Kemudian bank beli dahulu rumah itu dan dia terima dari pemiliknya, baru kemudian dia bertransaksi dengan nasabah. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita masih di muamalah kontemporer bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala.
Untuk antum yang punya pertanyaan seputar muamalah kontemporer, Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, silahkan telepon langsung di 081175500606. Kita lanjut ke pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya punya transaksi kredit dengan seseorang, tetapi ketika perjanjian tidak saya jelaskan berapa lama angsuran yang harus dia lunasi. Jangka waktu angsuran yang harus dia lunasi. Ketika saya sadari sudah terlalu lama, saya ingin mengubah perjanjian tersebut. Apakah ini dibolehkan, Ustadz? Atau seperti apa jalan keluarnya? Jazakallahu khairan. Boleh. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk kesempatan hari ini di 081175500606. Untuk antum yang punya persoalan seputar muamalah, silahkan telepon langsung. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Dr. Herwandi Tirmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kita masih di muamalah kontemporer untuk kesempatan hari ini. Kita bacakan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, apakah boleh kita menyumbang untuk pekerjaan gotong royong yang diadakan di komplek warga, tapi untuk membangun sarana-sarana yang kita tahu itu bukan untuk kepentingan bersama, seperti membangun posyandu yang diperuntukkan untuk warga-warga yang sebenarnya tidak mampu. Yang sebenarnya mampu, Ustaz. Jazakallahu khairan. Naam, Ustaz. Apakah posyandu hanya untuk yang mampu, yang tidak mampu? Nah. Tahu saya tidak. Ya, tapi saya tidak tahu apakah memang posyandu disediakan untuk dibuat untuk yang tidak mampu. Saya tidak bisa menjawab kecuali ada data yang menunjukkan bahwa itu hanya untuk yang tidak mampu. Wabillahi taufiq. Sama dengan puskesmas tidak ada pernyataan bahwa itu hanya untuk yang tidak mampu. Nah. Kaya pun boleh berobat di puskesmas. Ya, kecuali di sana dituliskan pusat kesehatan masyarakat tidak mampu. Tidak, yang hanya ada pusat kesehatan masyarakat. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan jawaban yang diberikan Ustaz bisa dipahami oleh saudaraku yang bertanya. Taib, sepertinya itu pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini di 081175500606. Dan kita, sebelum kita tutup untuk kesempatan hari ini, kita minta sedikit nasihat dari guru kita. Faliyatafadhal mashkura, Ustaz. Semoga bermanfaat apa yang Anda dengarkan, dan semoga menyelamatkan Anda dari murka Allah Azza wa Jalla melakukan sesuatu transaksi yang Anda tidak tahu hukumnya, sehingga terkadang jatuh ke dalam riba, jatuh dalam gharar dan perjudian yang menghancurkan hidup Anda di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk kesempatan hari ini, ilmunya dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan apa yang sudah dijawab oleh guru kita, pertanyaan-pertanyaan antum yang ada di 081175500606 bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Afwan untuk semua salah kata dan kilaf bicara untuk kesempatan hari ini. Insyaallah di pekan depan atau di kesempatan lain kita akan bersama guru kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antum seputar muamalah kontemporer. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia?